Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggraini dengan nomor NIM 11970300010. Di sini saya akan melakukan analisis, desain, dan simulasi Lorentz chaotic circuit berbasis operasional amplifier menggunakan software Altispulse, yang mana desain Lorentz circuit di sini yaitu menggunakan persamaan Lorentz, yang mana yaitu dx per dt sama dengan a y min x, kemudian dy per dt sama dengan rx min xz min y, kemudian untuk dz sama dengan dt xy min bz dengan nilai a sama dengan 10, kemudian r sama dengan 28, dan nilai b sama dengan 8/3. Nilai-nilai itu yang akan menentukan nilai dari resistor. Marilah kita mulai saja. Baik, di sini kita akan melakukan desain dan simulasi dari Lorentz chaotic circuit berbasis operasional amplifier. Untuk komponen utamanya yaitu tentu saja op-amp. Op-amp di sini kita menggunakan LT1057. Kita membutuhkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan AD633 ZT, karena di Altispulse ini tidak ada. Jadi kita menggunakan dip yang kita gunakan dip 8. Kita menggunakan 2 dip ini. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kita menggunakan 3 kapasitor, kemudian 11 resistor. Setelah semua komponen ada, kita bisa hubungkan dengan wire. Setelah semuanya terhubung, kita juga di sini bisa meletakkan simbol Vx dan sebagainya. Di sini Vx di R1 sini sebagai output, ini output juga. Sedangkan Vx di sini yaitu sebagai input. Untuk di ini juga output. Ini juga input. Ini input di dipnya. Ini juga input di dipnya. Setelah itu kita tidak lupa menambahkan ground. Ground yang kita pakai ini ada di setiap positif di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah baterai. Baterai di sini kita menggunakan plus 15 volt dan min 15 volt. Selanjutnya untuk nilai dari resistor sendiri berbeda-beda. Untuk R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 kita menggunakan 100K. Kemudian R7 35,7 kilo. Selanjutnya R8 10 kilo, R9 1 mega, kemudian R10 374 kilo, kemudian R11 yaitu 10 kilo. Selanjutnya yaitu untuk kapasitor. Kapasitor di sini kita menggunakan 1 nanofarad untuk setiap kapasitor. Kemudian
Di sini tidak lupa menambahkan power supply. Setelah itu yaitu kita bisa karena ini div, kita bisa ubah dengan mengganti nama dengan AD633. Tentunya dengan kita sudah ada di sini file library-nya ini. Setelah itu kita pun bisa include-nya dengan menamakan sesuai nama dari library-nya. Kita bisa mencek semua komponen. Ini ada yang kurang, tak bisa tambahkan. Setelah semua komponen terhubung, kita bisa mulai simulasinya. Langsung saja, selanjutnya kita mulai simulasinya. Pertama, kita atur waktunya terlebih dahulu. Di sini yaitu kita pakai 100 milisekund, kemudian 0, ini 0,1, kemudian kita bisa dan kita bisa running. Kita bisa memperbesar gambar untuk memperjelas. Di sini kita bisa tinjau untuk VX-nya. Ini adalah hasil dari VX. Kita bisa menambahkan dengan cara add flow. Di sini kita klik ada si VY-nya. Ini dia. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk VZ. Kita cari VZ. Ini dia. Ini adalah grafik time series dari sirkuit Lorentz. Ini untuk VZ, ini untuk VY, dan ini untuk VX. Hasil ini sesuai dengan simulasi sebelumnya atau yang telah materi dari ini. Selanjutnya kita bisa melihat grafik itu dengan fase. Kita hapus dulu. Kita lihat satu-satu. Kita bisa perbesar. Kita bisa di sini, di ujung sini, kita bisa klik kanan. Kemudian kita ganti si time ini dengan VY. Nah, ini dia. Ini adalah grafik fasenya, beda fasenya. Jadi bisa selain yang VX ini, itu juga bisa yang lainnya. Sesuai dengan kita bisa menulisnya juga dengan VY ataupun ya. Di sini kita akan melakukan simulasi pemrograman menggunakan Python. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 1, kita membutuhkan program Python. Kemudian di sini ada 2 program utama, yaitu diagram fase dan diagram time series. Yang pertama di sini itu kita untuk diagram fasenya. Untuk baris pertama di sini ada import numpy as np. Ini tuh setelah kita mendownload Python, kita bisa menginstal numpy as np. Setelah mendownload numpy as np, kita juga bisa mendownload matplotlib juga. Yaitu untuk
runcut 4 dan print solution di sini adalah program untuk memanggil yang kita buat sendiri. Setelah itu di sini ada persamaan diferensial biasa Lorentz. Untuk persamaan itu ada F0, F1, F2 atau dx per dt atau dx per dy per dt dan dz per dt. Untuk F0 di sini yaitu A Y min X, A-nya itu 10. Selanjutnya untuk dy per dt ada Rx dikurang XZ kurang Y. Selanjutnya untuk dz per dt ada XY kurang dz. Selanjutnya yaitu ada X di sini yaitu sebagai waktu awal atau pada saat mulai menghitung. Setelah itu untuk dari X stop di sini yaitu waktu akhir. Kemudian untuk kondisi awalnya itu kita bisa tentukan, contoh 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian untuk step size-nya kita menggunakan 0,1. Kemudian untuk frekuensinya ada 250. Kemudian solusi numerik itu menggunakan rungkut tak orde 4. X, Y sama dengan integrate X, kemudian Y, kemudian X stop, kemudian H. Selanjutnya yaitu memprint nilai solusi numeriknya dengan cara print dengan karakternya sesuai tagline yang mengisinya. Dan yang terpenting di sini adalah print solution X, Y, kemudian frekuensi. Setelah itu juga kita bisa memplot diagram yang paling penting, diagram fasenya, yang mana di sini ada plot isu plot. Kita bisa lihat dulu. Nih, di sini ada plot dot subplot. Di sini ada 3,1. Kemudian untuk plot dot plot, di sini ada Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Atau yang mana di sini itu grafik X terhadap VY. Untuk yang kedua atau 2.0 yaitu grafik X terhadap Z sinyal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sinyal Y terhadap Z. Bisa dilihat untuk nilainya. Selanjutnya yaitu kita juga bisa untuk yang time series, diagram time seriesnya. Untuk diagram yang time series kita bisa buka. Kita bisa cari terlebih dahulu filenya. Ini untuk diagram yang time series sama seperti yang fase tadi. Pertama kita download NumPy ASNP, kemudian download matplotlib-nya. Untuk persamaan diferensialnya juga pun sama di sini. Untuk X awalnya itu mulai menghitung X, kemudian X stopnya, kemudian untuk frekuensinya pun sama. Dan untuk solusi numerik menggunakan rungkutannya juga sama. Kemudian
yang membedakan itu di sini adalah plotnya atau pada saat memplotnya. Jadi kalau untuk di sini itu yaitu terhadap waktu, yang mana setiap grafik X terhadap waktu, grafik Y terhadap waktu, kemudian grafik Z terhadap waktu. Yang membedakan dari si diagram fase yang tadi. Selanjutnya yaitu kita juga bisa untuk bagian kita bisa cari dulu filenya. Di sini kita untuk bagian rungkut 4-nya. Nah, untuk rungkut 4 di sini yaitu untuk memanggil nanti pas grafiknya ya. Untuk di sini tuh ada K0, K1, K2, K3 atau bisa dilihat untuk K0 itu adalah KX, kemudian KX0, KX1, KX2, KX3 dan KX3. Kemudian ada KX1, KY1, KY2, KY3 dan KY4. Selanjutnya yaitu kita membuka bagian print solutionnya. Kita cari filenya. Nah, untuk file solution-nya pun di sini bisa dilihat ya. Setelah itu kita bisa mulai merunning atau melihat grafiknya. Yang pertama kita lihat dari file fasenya, diagram fasenya. Kita lihat grafik pada saat kita running. Kita bisa klik run. Nah, ini adalah grafik dari diagram fase, yang mana kita bisa memperjelas dulu biar tidak bertumpuk dengan cara configure subplot. Kita bisa pisahkan terlebih dahulu biar tidak menumpuk ya. Nah, telah didapatkan untuk grafik sinyal X terhadap Y, kemudian sinyal X terhadap VZ, kemudian sinyal Y terhadap Z. Dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya yaitu kita merunning yang time series. Kita melihat grafiknya juga. Kita cari dulu datanya atau itunya. Nah, ini untuk yang time. Kita bisa langsung untuk merunning. Kita klik run. Run modul. Kemudian kita bisa lihat grafiknya. Ini untuk grafik dari time seriesnya atau grafik Y terhadap waktu, grafik Z terhadap waktu, kemudian grafik X terhadap waktu. Kita bisa pisahkan supaya tidak menumpuk. Nah, ini adalah
hasil dari pemrograman menggunakan Python, baik itu yang time series ataupun yang diagram fase telah kita lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.